takarannya. Kalau kita bersyukur pasti ada manfaatnya, kurang syukur kurang manfaat, tidak syukur tidak ada manfaat. Bahkan kalau kita tidak menerima takdir yang Allah berikan, yang ada gelisah dalam diri. Melihat orang lain salahnya saja, melihat kita kurangnya aja. Kapan kita mau bersyukur sama Allah? Padahal kalau kita ditafakuri begitu banyak nikmat yang Allah berikan, yang kita tidak sadar Allah memberikan kebaikan terhadap kita. Jadi tadi ijabul mar'i binafsih, jangan sampai kita merasa lebih dari orang lain. Da orang lain mah pangintan langkung ti urang. Beres deh Bu. Dia aja nggak bicara sama kita kelebihan apa yang kita dapatkan, kelebihan apa yang mereka dapatkan. Kita aja yang nggak tahu. Tapi alangkah lebih baik tidak mengurangi rasa martabat kita, derajat kita apabila kita bisa sikap tawadhu terhadap sesama. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita berikan hidayah taufik itu. Jadi yang mencelakai kita dunia dan akhirat berapa Bu? 3 ya. 1 tadi fusu sadidun. Yang kedua wahawa matbuun. Yang ketiga ijabul mar'i binafsih, merasa diri lebih dari orang lain dalam segalanya. Itu teh nggak kelihatan Bu, itu mah urusannya hati. Cuman mungkin yang kelihatannya sikap aja ya Bu ya. Tapi kita pun jangan merasa rendah diri seandainya kita bersikap tawadhu. Toh orang itu akan merasakan gerakan kita, rasa kita itu akan terasa. Hati itu kenanya dengan hati juga nantinya. Itu yang kedua. Lalu wasalasu darojatun. Tadi munjiatun, apalagi muhlikatun, sekarang mah darojatun. Wa amma salasu darojatun. Yang mengangkat derajat kita adalah 1 ifsa'us salam, menyebarkan salam. Kayak seperti ini kita ngaji, ini kan menyebarkan salam. Ibu-ibu yang jauh, yang dekat ngumpul, ini ifsa'us salam juga. Ditambah dengan apa kita ngaji kan begini, ini hadza min riyadil jannah, ini adalah taman-taman surga. Ibu mengangkat kaki yang kanan itu mengangkat derajat, mengangkat kaki yang kiri itu menghapus dosa. Dari rumah itu selalu banyak pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kembali saya berada di dalam Masjid Pusdai Jawa Barat, dan hari ini kegiatannya adalah Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat. Mereka berkegiatan di Masjid Pusdai Jawa Barat ini setiap hari Kamis minggu kedua. Jadi Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat di bawah pimpinan Ibu Hajah Nani Muharramah mengadakan kegiatan taklim setiap bulan sekali di hari Kamis minggu kedua, dari jam 9 hingga jam 11. Dan sekarang yang memberikan materi adalah Ibu Hajah Nung Dariah. Masya Allah, beliau materinya membuat motivasi kita tergugah. Jadi di setiap hari di Masjid Pusdai Jawa Barat ini selalu ada saja kegiatan, dan nanti saya akan ke lantai 2 ya. Di lantai 2 ada juga kegiatan yang sekarang dari AKSA, kegiatan AKSA, unit AKSA Pusdai. Dan hari ini pemberian materinya adalah dari Ustadz Reza Nur. Jadi pemirsa, datanglah ke Pusdai Jawa Barat, hari apa saja ada kegiatan di sini. Mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pun ada. Ahad biasanya ada kajian duha, itu yang mengelola Ustadz Ahsanuddin. Begitu menariknya ya materi yang disampaikan oleh Ibu Hajah Nung Dariah ini, sehingga ada ikhwan, bapak-bapak juga ikut hadir mendengarkan. Masya Allah, dan mereka mendengarkannya secara khusyuk. Ifsa'us salam. Yang kedua adalah it'amut ta'am. Ibu kan udah mendapatkan bingkisan barusan. Aya nu kabagean atana pintu. Alhamdulillah. It'amut ta'am Bu, itu teh saling merasakan makanan gitu. It'amut ta'am itu kalau ibu misalkan dengan tetangga saling berbagi makanan, berbagi kemarin pada saat bulan Ramadan berbagi buka puasa, itu namanya it'amut ta'am. Itu mengangkat derajat.
Bahkan kalau kita memberikan makanan pada saat orang yang berbuka, maka pahala yang memakan makanan ibu, pahala puasanya itu sama ibu, tapi tidak mengurangi pahala yang puasanya gitu. Bilih kieu abdi mah moal buka di masjid, bisi pahala saum abdi dipiapasikeun kanu mere kolak moal. It'amut ta'am. Yang ketiga adalah wa qiyamul lail wa nasun niyam. Wa qiyamul lail wa nasun niyam. Itu adalah sholat tahajud, sholat malam. Pada saat orang-orang tidur kita berdoa. Ibu-ibu sekalian, alangkah lebih baik kalau misalkan kemarin itu tuh melakukan sholat tarawih. Nah, kita pun sekarang bisa saja, misalkan sholat tahajudnya 10 rakaat 5 kali salam bisa. Tambah misalnya sholat tobatnya berapa? 4 kali, misalnya 4 rakaat 2 kali salam. Tambah lagi sholat hajat misalnya 2 rakaat. Tambah lagi sholat lijal birizki misalkan 4 rakaat 2 kali salam. Akhirnya 3 rakaat sholat witir jadi 23. Ya, itu bisa, Bu. Jadi kita tetap kita bisa melakukan amaliyah pada saat bulan Ramadan, dilakukan bulan Syawal, tapi dengan judul berbeda. Betul tidak, Bu? Sayang kan, Bu, pirakungan tina sataun ukur sasasih we nu getolna teh gitu kan. Jadi bisa diganti, itu terserah ibu-ibu. Yang penting kita melaksanakan sunnah-sunnah. Kenapa, Bu? Bu, kita teh harus ingat, mohon maaf, kita teh sudah tua. Yang ditunggu apa? Cuman amalia saja. Ada orang yang melakukan bacaan alam nasroh, ada yang waqiah. Pokoknya ibu sakedik mah kedah lah tadarus Quran. Kenapa perlu? Karena batin ini sama, batin juga kadang-kadang kelaparan kalau tidak disuplai dengan amalia batin. Itu akan beda sekali. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Orang yang tenang hatinya itu selalu zikir kepada Allah. Lalu wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Maaf, saya tanya sama ibu-ibu, kita semakin tua semakin banyak atau semakin kurang permasalahan? Semakin kaperyogian langkung seueur langkung sakedik, kahoyong langkung sakedik langkung seueur, saha bisiga abdi. Artinya adalah bahwa memang kita harus ada keseimbangan. Tadi wasta'inu bisabri wassalah. Artinya adalah kita memohon kepada Allah itu memang harus seimbang, tidak bisa hanya sebagian. Kalau istilah saya suka mengibaratkan, kita harus ada keseimbangan antara mengetuk pintu langit dengan mengetuk pintu bumi. Maksudnya apa? Mengetuk pintu bumi itu adalah kita dengan seperti ini, silaturahmi, dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan hablum minannas. Mohon maaf kalau istilah Sunda, moal ngake lamun teu ngakal, moal sukses lamun teu kerja keras, moal panen lamun teu melak, gitu kan? Secara syariat ya, Bu ya. Moal ngarih lamun teu ngarah. Itu kan ngetrok pantau bumi. Enggak mungkin jelek langsung we ka masjid teh aya we artos 2 juta teu disiar moal aya. Betul tidak, Bu? Kadang orang itu lebih memaksimalkan ikhtiar secara syariat tanpa kadang lupa terhadap siapa yang menakdirkan, saha anu marengkeun. Walaupun kita memang sekemampuan kita dikeluarkan ikhtiar kita, tapi kalau Allah tidak menakdirkan, kira-kira jadi moal? Enggak akan. Nah, berarti perlulah kita untuk mengetok pantau langit. Dengan apa? Dengan zikir, dengan munajat, dengan sodakoh. Paham, Bu? Ada seseorang yang sodakohnya itu di luar daripada kebiasaan, maka nanti Allah pun akan memberikan sodakohnya itu di luar sangkaan beliau.
wah bro-brohan gitu sampai mungkin ratusan atau miliaran dia memberikan sedekah, maka Allah akan menjamin dan mengganti sedekahnya itu dengan hal-hal dengan pahala yang tidak disangka begitu. Itu ngetrok panto langit. Kenapa harus begitu? Maaf Bu, ini kita kaitkan lagi dengan hikam. Sawabikul himam latasrikul aswar. Sekuat-kuatnya ikhtiar, sekuat-kuatnya usaha, sekuat-kuatnya maunah, karomah, mujizat Nabi, kalau tidak ada takdir Allah, tidak akan terjadi. Makanya kita perlu untuk mengetuk pintu langit dengan cara bermunajat kepada Allah. Caranya gimana? Dalam tasawuf dikatakan pertama itu ada tingkatan taholi. Taholi itu apa? Mengosongkan diri dari maksiat kepada Allah. Jangan dulu maksiatlah kepada Allah. Kalaupun kita kapancing gitu ya Bu ya, badai sabar teh ujug-ujug budak bangor, bapana teu uih-uih, tetangga ngabaeudan kan eta kumplitnya. Badai sabar teh rada hese gitu tah. Tapi kan kita harus taholi, mengosongkan diri dari maksiat kepada Allah. Tahan saja, bersabar saja. Da moal jantan bisul ieu. Leres Bu. Atuh umi da teu kiat abdi teh ieu teh tahan wudu. Tos wudu na tepan 2 rakaat. Tos na tepan 2 rakaat amak-amakan keneh ngaos Yasin atuh sakali, amak keneh 2 kali atuh. Amak keneh 3 kali sugan piraku. Artinya adalah kita itu ada syariat sebetulnya. Ada mau, tinggal maunya saja. Kadang yang jadi penghambat adalah itu tuh yuwaswisu fi sudurinas. Kadang-kadang setan mengganggu diri kita. Beres Bu? Ya kitanya harus tahan banting dong. Atuh da kumanya abdi teh bade netepan oge nyorocot tuur, atuh bari calik. Leres teh da teu nanaon mangga. Kan tenan sunnah yang wajib juga enggak apa-apa kalau memang kita tidak kuat. Jadi tahapan pertama adalah tahali, mengosongkan diri dari kita berbuat maksiat kepada Allah. Ya demikian pemirsa, laporan saya dari dalam Masjid Pusta Jawa Barat, kegiatan Majelis Taklim Pusta Jawa Barat setiap hari Kamis minggu kedua setiap bulannya. Saya kembali studio. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.